Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah masih terus-menerus memberikan hidayah, membimbing kolbu kita untuk menuju kepada Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan agama Islam, jalan yang menuju keridhaan Allah, jalan menuju surga Allah. Allah memberikan dua komponen organ tubuh kita yang sangat menentukan, yang membedakan dengan makhluk lainnya adalah yang pertama, Allah memberikan kelebihan pada kita manusia dengan ciptaannya, yaitu akal. Akal yang melekat di dalam otak kita, itu yang membuat manusia itu menjadi berkembang, menjadi maju, bisa menerima ilmu pengetahuan. Maka dengan akal yang diberikan oleh Allah, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka Allah menjadikan kita diberi amanat oleh Allah, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diberi amanat oleh Allah untuk mengemban alam dunia ini untuk kebaikan alam semesta. Namun demikian, di dalam praktek kenyataan tidaklah semua orang yang diberi ilmu kemudian akan membawa kebaikan bagi dirinya atau bagi alam semesta. Banyak orang-orang yang berilmu tapi justru dengan ilmunya itu dipakai untuk membuat kerusakan-kerusakan di atas bumi. Oleh karena itu kemudian Allah, agar kita manusia itu terbimbing hidupnya, punya ilmu, kemudian bermanfaat ilmunya untuk kebaikan dirinya dan orang lain, diberi ilmu kemudian mengantarkan ilmunya itu untuk kepada surga, maka Allah kemudian memberi tambahan lagi yang namanya kolbu, hati. Hati itulah kemudian dibimbing oleh Al-Quran. Agama Islam itulah, takwa iman itu lekatnya di dalam hati. Dengan hati yang terbimbing melalui iman itulah kemudian otak atau pikiran manusia yang pintar, yang ilmu itu menjadi terarah ilmunya untuk menjadi kebaikan-kebaikan bagi dirinya dan kebaikan untuk alam semesta. Bahkan menjadikan dirinya mengantarkan untuk masuk surga. Banyak orang juga orang yang imannya kuat, meskipun ilmunya itu tidak tinggi, maka orang itu hidupnya akan menjadi baik meskipun dia tidak terlalu pintar mengelola alam ini. Tentu akan lebih bagus kalau manakala orang itu ilmunya tinggi kemudian diimbangi dengan hatinya penuh keimanan. Kalau kita gambarkan antara ilmu, kemampuan otak manusia, pikiran manusia dengan hatinya itu adalah ibaratnya kendaraan. Kepintaran ilmunya, otaknya itu kecepatan
di dalam melakukan tindakan karena ilmunya itu ibaratnya mesin. Tergantung berapa besar kadar mesinnya itu, kecepatan berapa dia mau berlari. Tapi kecepatan lari itu tidak kemudian menjamin keselamatan orang itu. Maka ditentukan juga oleh kehati-hatian supirnya. Maka supir itulah yang mengendalikan mesin, itulah yang paling menentukan. Sehingga ada orang yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan mesin yang ada, tetapi dia berhati-hati kemudian masih dalam batas keselamatan. Ada orang yang kemudian mengendarai kendaraan dengan cepat, tapi dia tidak tahu medan, tidak punya satu modal hati yang baik, kemudian dia menjadi terjerumuslah mobilnya itu ke jurang. Barang jadi pada jamaah yang berbahagia, itulah ibarat kehidupan kita. Antara ilmu dan iman itu selalu berdampingan untuk menjadikan manusia menjadi khalifah fil ardi. Untuk menjadi pemegang amanat di dunia ini, maka Allah memudali pada kita yaitu pikiran, ilmu, dan kedua adalah yaitu yang paling penting adalah iman. Betapa iman itu mempunyai satu posisi yang strategis di dalam diri kita. Rasulullah memberikan satu tausiah kepada kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalb. Kata Rasulullah, ingatlah di dalam tubuh kita itu, manusia itu ada segumpal daging kecil, bentuknya kecil jumlahnya, tapi sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Kata Rasulullah selanjutnya, idza saluhal jasadu kullu. Kalau yang kecil, daging yang kecil itu bagus, fungsinya bagus, maka jasadul kullu, maka saluhat jasadul kullu, maka seluruh tubuh manusia itu akan bagus. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu jelek fungsinya, maka fasadal jasadu kulluh, maka semua kehidupan manusia itu akan jelek. Ala fahiyal al-qalb. Tahukah kamu, kata Rasulullah, yang kecil itu adalah hati. Betapa pentingnya, strategisnya hati tadi. Ibaratnya tadi saya contohkan seorang supir mobil. Hati itulah yang mengendalikan hidup kita. Mau kemana hidup kita ini, diarahkan kemana hidup kita ini, tujuan apa yang kita inginkan dari kehidupan manusia itu adalah tergantung dari hatinya. Hati itulah kemudian diberi tambahan modal oleh Allah, potensi tambahan oleh Allah, yaitu diberi bekal namanya iman. Maka setiap kali kita diingatkan oleh penceramah, khotib dan sebagainya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, beriman dengan sebenar-benarnya. Para jamaah yang berbahagia, maka melalui ilmu dan iman itu juga Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan juga sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Surat Mujadilah ayat 11 Allah mengatakan, Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat hambanya, bukan saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah sendiri. Yaitu ada dua hal yang sangat menentukan, yaitu yang pertama adalah iman.
yang kedua adalah ilmu. Saya kira dua hal itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita miliki, maka apakah diri kita akan menjadi baik, akan menjadi terhormat, akan menjadi berderajat di hadapan Allah, juga di hadapan manusia, adalah ditentukan oleh dua hal, yaitu iman dan ilmunya. Namun demikian, ilmu saja belum bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diimbangi dengan iman. Imam Syafi'i memang pernah menyampaikan di dalam qaulnya bahwa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang dia ingin baik dunianya, maka hanya modal dipakai dengan modal ilmu. Barangkali ini semua fakta sudah banyak kita lihat. Betapa orang-orang yang di dalam dunia kerjanya dia akan punya prestasi yang lebih, punya derajat yang lebih disebabkan karena ilmunya yang melebihkan daripada yang lain. Namun demikian juga tidak hanya urusan dunia. Waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin baik, sukses akhiratnya, fa alaihi bil ilmi. Maka untuk menjamin seseorang itu berderajat tinggi, diberi derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, bahkan di hadapan manusia juga adalah karena ilmu. Ibadah itu juga manakala kita menjadi sempurna ibadah kita adalah dibutuhkan kita ilmu dalam hal ibadah. Dalam hal beragama agar kita menjadi orang yang termulia, derajat yang lebih tinggi daripada yang lain tentu adalah ilmu. Hingga para jamaah yang berbahagia, tidak hanya kepentingan dunia yang butuh ilmu, tetapi kepentingan agama juga butuh ilmu. Waman aradahuma, siapa yang ingin sukses baik kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa'ali mabil ilmi, maka keduanya harus menggunakan ilmu. Itu kata Imam Syafi'i. Hadirin para jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ilah saya mengajak kepada kita semua, marilah dua hal itu menjadi bagian daripada hidup kita. Iman tentu sudah kita ketahui, tinggal kita menambah keimanan kita dari hari ke hari, sejalan dengan perubahan-perubahan dunia kita yang membawa dampak negatif dalam kehidupan manusia. Manakala diri kita tidak kita bekali dengan iman yang kuat, maka bisa jadi kemudian ilmu atau dunia itu bisa menurunkan iman kita. Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu satu saat bisa menurun dan suatu bisa naik. Maka agar iman itu terus menaik dalam diri kita, maka dibutuhkan adanya satu konsumsi memelihara iman kita melalui ibadah, melalui ilmu, untuk mendukung iman kita semakin baik. Para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan ma'amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal itu yang mengalami perkembangan, ada kemajuan, kemudian ada kemunduran di kalangan umat Islam.
Pertama adalah tentang ilmu pengetahuan. Pernah dunia Islam mengalami keemasan dalam ilmu pengetahuan, kejayaannya, yaitu sekitar abad 200 sampai abad 300 Hijriah. Disitulah lahir tokoh-tokoh, ulama-ulama, ilmuwan Islam. Lahirlah, muncullah penulis-penulis buku hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Muncullah tokoh-tokoh Islam yang lainnya dalam bidang hukum Islam. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Lahirlah tokoh-tokoh, kemudian dari segi akhlak Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Tapi pada perkembangan berikutnya kemudian Islam mengalami penurunan dalam bidang ilmu pengetahuan. Ketika dunia Islam sudah mulai dijajah, dirampas ilmu pengetahuannya oleh masyarakat barat. Sampai sekarang umat Islam menjadi umat yang masih terbelakang di bidang ilmu pengetahuan. Kita lihat sekarang Jepang, Korea, ya, dan lain sebagainya, lebih-lebih barat mengalami kemajuan karena ilmu pengetahuan yang diambil atau mewarisi, yang diwariskan yang diambil dari dunia Islam. Kita umat Islam hanya terfokus masalah-masalah ukhrawiyah, fokus pada masalah ibadah, fokus pada masalah zikir, fokus pada masalah kegiatan hablum minallah, hablum minan nasnya itu kurang mendapat perhatian. Sehingga itulah menjadi dunia Islam menjadi terbelakang sampai hari ini belum bisa menyaingi umat manusia di dunia lain. Oleh karena itulah mari kita melalui kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan kita sejalan dengan iman kita, sehingga dunia kita termasuk di Indonesia mudah-mudahan akan bisa lebih maju manakala warga negaranya berilmu, apalagi kemudian warga negaranya penuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.